Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Rahmatul Umamah, mahasiswa Santristika Surya Global, Yogyakarta. Saya kelas CKP 2. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana patwai tentang diabetes mellitus. Di sini diabetes mellitus ini sendiri yaitu terbagi menjadi dua, yaitu diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes mellitus tipe 2. Yang pertama saya akan menjelaskan diabetes mellitus tipe 1. Diabetes mellitus tipe 1 ini disebabkan oleh autoimun. Autoimun ini meliputi lingkungan, infeksi virus, gondong atau rubella, bejana terhadap obat-obat atau toksik, dan kronis. Faktor-faktor yang mempengaruhi ini akan menyebabkan perusakan sel beta pankreas. Perusakan sel beta pankreas ini akan menyebabkan produksi insulin turun atau rendah, sehingga kadar glukosa darah tidak bisa masuk ke sel. Akibatnya glukosa terjebak dalam vaskuler, sehingga akan terjadinya glukosa darah tinggi atau yang kita disebut hiperglikemi. Selanjutnya saya akan menjelaskan dengan diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 2 ini disebabkan oleh resistensi insulin. Jika yang pertama yaitu diabetes mellitus tipe 1 ini disebabkan oleh autoimun, diabetes mellitus tipe 2 ini disebabkan oleh resistensi insulin. Resistensi insulin ini sendiri meliputi obesitas, autoantibodi reseptor insulin, mutasi reseptor insulin, hemakromatosis atau akumulasi zat besi di jaringan, dan juga genetik. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi ini akan menyebabkan insulin tidak dapat bekerja pada sel. Akibat dari insulin tidak dapat bekerja pada sel ini dengan baik, sehingga kadar glukosa darah tidak bisa masuk ke sel, sehingga akan mengakibatkan glukosa darah tinggi atau yang kita disebut hiperglikemi. Baik, saya akan melanjutkan terkait dengan hiperglikemi. Hiperglikemi memiliki komplikasi. Seseorang yang meriwayatkan hiperglikemi akan mengalami mekanisme kompensasi. Mekanisme kompensasi ini yang pertama yaitu liposis. Liposis ditandai dengan glukosa yang tinggi sehingga insulin tidak mampu masuk ke dalam sel. Liposis adalah pemecahan lemak menjadi asam lemak. Asam lemak akan memasuki sel dan digunakan untuk energi alternatif. Kemudian tidak butuh insulin, akibatnya tubuh mengalami liposis. Liposis ini akan menghasilkan sisa keton. Keton yaitu bersifat asam sehingga menyebabkan KAD. Teman-teman bisa mencari bagaimana mekanisme KAD. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang kedua yaitu gluconeogenesis. Gluconeogenesis ini ditandai atau mengira bahwasanya glukosa ini rendah. Gluconeogenesis ini terdiri dari asam amino, asam lemak, dan glikogen. Asam amino, asam lemak, dan glikogen ini akan mengakibatkan hiperglikemi lebih parah, sehingga akan menyebabkan gangguan metabolisme protein seperti pertumbuhan jaringan terhambat, luka sukar sembuh, akibatnya resiko infeksi. Hiperglikemi yang parah ini akan mengakibatkan HHS. Teman-teman bisa mencari bagaimana mekanisme HHS. Selanjutnya nomor 3 yaitu sel kurang glukosa. Bahwasanya
pada sel ini lebih kurang daripada glukosanya. Yang lebih tingginya yaitu pembuluh darah pada glukosa. Sel kurang glukosa ini ditandai dari polifagi, yaitu polifagi ini berat badan turun sehingga tubuh akan mengalami nutrisi yang kurang, bahwasanya akan mengakibatkan kelaparan. Teman-teman bisa mencari bagaimana mekanisme lapar. Dan yang terakhir yaitu hiperosmolar diuretik. Hiperosmolar diuretik ini adalah volume urin yang tinggi. Tubuh jika volume urin yang tinggi akan mengakibatkan dehidrasi. Dehidrasi adalah cairan-cairan tubuh yang terbuang di urin. Nah, cairan-cairan tubuh yang terbuang di urin ini akan mengakibatkan polidipsi yang disebabkan oleh osmolaritas ini meningkat, sehingga akan mengakibatkan kehausan. Nah, teman-teman bisa mencari bagaimana mekanisme kehausan. Nah, ini teman-teman saya sudah menjelaskan bagaimana fatwa terkait dengan diabetes mellitus, yaitu terbagi menjadi dua, yaitu diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes mellitus tipe 2. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.